Ketua UMU 4 yang beranggotakan saya sendiri, saya pula. Saya Syahal Fadilah. Saya Akbar Maulana. Saya Alvin Tamina. Baik, kami di sini ingin memaparkan atau menerangkan dari proyek pada mata kuliah transformator yang kami pilih dari beberapa diberikan oleh Bisa Mengampu. Kami memilih pada trafo pada nomor 222 dan 287. Jadi kami akan menjelaskan tentang trafo, bagaimana ketidakseimbangan dan ketidakstabilan pada suatu trafo tersebut. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mesin proyek kami. Ini yang dianggotai oleh saya Alvin Putra Tambunan dan rekan saya Akbar Maulana, Sapa Fadla dan Saifullah. Pembahasan menganalisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang, presentasi pembebanan trafo, presentasi ketidakseimbangan trafo, presentasi rugi daya yang disebabkan oleh arus NA, simulasi perbaikan pembenahan trafo jika diseimbangkan, solusi yang dimunculkan untuk mengatasi permasalahan yang dibahas. Penyebab trafo tidak seimbang. Trafo yang tidak seimbang adalah kondisi di mana beban yang dibungkat ke trafo tidak merata di antara fase-fase yang ada. Hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah yang dapat mempengaruhi kinerja dan umur trafo, yaitu distribusi beban yang tidak merata. Beban yang dibungkam ke trafo tidak terdistribusi secara merata di antara fase-fase. Hal ini sering terjadi pada sistem distribusi listrik yang melayani berbagai jenis konsumen dengan pola konsumsi yang berbeda. 2. Perubahan beban dinamis. Beban yang berubah-ubah sepanjang waktu seperti beban motor atau peralatan rumah tangga yang dinyalakan dan dimatikan secara tidak serempak dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Oke, sini presentasi pembangunan trafo nomor 222 yang kami pilih, yaitu kode unit 12801, lokasi Jalan Krakatau. Daya yang diperoleh adalah 100 kV/ampere, arus nominalnya adalah 144,3, fasa 3. Beban LWBP 55 dan beban WBP 53. Fasa R kirim 43, S55, T19, N29 dan R. Untuk WWP R-nya 21, S-nya 27 dan T-nya 15 dan N-nya 21. Untuk kanan 87, S-nya 20, T-nya 19 dan N-nya 59. Untuk WPP R-nya 76, S-nya 27 dan T 20, N-nya 49. Presentasi pembebanan trafo nomor 287. Nomor 287, kode unit 12.801, daya kilovolt ampere 160, arus nominal 230,9, fasa 3. Beban LWP 7 dan beban WBP 15. LWBP kiri 8, S-nya 15, T-nya 3 dan N-nya 6. Untuk WWPR-nya 8, S-nya 15, T 6 dan WWPN-nya 8. Untuk kanan R-nya 0, S-nya 40, T-nya 20, N-nya 36. Untuk WWP-nya R 0 dan S-nya 54, T-nya 27 dan N-nya 47. Baik, kami lanjutkan rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persentase pembebanan pada trafo. Nah, di sini ada persentase pembebanan pada trafo yang nomor 222 dan 287. Nah, di sini LWBP kiri 25,6%, LWBP kanan 27,6%,
WBP kiri 13,8% dan WBP kanan 25,6%. Untuk menghitung arus beban penuhnya, rumusnya itu arus sama dengan 100.000 per akar 3 dikali dengan 380 dan dapat menghasilkan 191,93. Untuk lebih jelasnya saya tampilkan di laporan kami. Nah, ini untuk lebih jelasnya kami menghitung manual, secara manual. Nah, di sini ini adalah cara untuk mencari nilai dari arus rata-rata yang ada di LWBP dan WBP. Nah, ini rumusnya ada rata-rata, pertama kita masukkan dari arus dari fasa R, fasa S, fasa T. Nah, ada 43, ada 55 dan 19 dibagi 3 dan dia tidak memperoleh 39 ampere. Nah, untuk persentasenya ini rumusnya I rata-rata per IFL dikali 100%. Maka diperoleh 25,6%. Dan WBT kanan itu ada I rata-rata sama dengan IR tambah IS tambah IT. Nah, sebenarnya seperti ini ya. Nah, begitu juga pada transformator nomor 287. Diulangi, ini ada fasa R-nya, fasa S-nya, fasa T-nya. Ada 8, fasa R-nya 8, ada fasa S-nya 15, ada fasa T-nya 3. Hasilnya sini, maka diperoleh nilainya persentase dari masing-masing. Nah, ini adalah rekap dari persentase pembebanan trafo. Nah, di sini persentase adapun persentase ketidakseimbangan beban trafo. LWBP kiri 11%, LWBP kanan 73%. LWBP kiri 16,6%, WBP kanan 60%. Nah, untuk transformator nomor 287 ada LWBP kiri 9%, LWBP kanan 63%, WBP kiri 66% dan WBP kanan 66% juga. Nah, untuk lebih jelasnya perhitungannya ada di laporannya. Seperti ini ya. Ini ada IR-nya, masing-masing fase dihitung ampernya. Nah, untuk persentase ketidakseimbangan beban ini rumusnya ada A dikurang 1 tambah B dikurang 1 tambah C dikurang 1 per 3 kali 100%. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh rekapannya dari kedua trafo nomor 222 dan 287 seperti ini. Seperti yang tertera di PPT juga. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan simulasi perbaikan pembebanan trafo, ketidakseimbangan trafo pada trafo yang kami pilih pada nomor 222. Nah, di sini udah ada hasilnya ya. Mana kita akan mencoba mensimulasikannya kembali. Nah, di sini rangkaiannya sudah saya rangkai terlebih dahulu. Dimana di sini pertama ada sumber PLN, bus 1, di sini ada trafo, bus 2 dan fasa R, fasa S dan fasa T. Dimana fasa R ini ada 43 ampere dan fasa S itu 55 dan fasa T 19.
Nah, di sini kita akan mencoba melihat hasilnya, yang dimana kita akan menghitung ketidakseimbangannya terlebih dahulu. Nah, dimana di sini sudah muncul dimana fasa A, B, dan C di sini sama-sama 20. Nah, setelah kita hitung maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, dimana di sini ada bus 1 dan bus 2, dimana pasangannya itu memiliki 100, juga B dan C, dimana bus 2, dimana fasa A dan fasa B dan C nya itu beda dengan bus 1 hasilnya. Nah, ini hasil dari ketidakseimbangannya. Sekarang kita akan menghitung hasil keseimbangan pada trafo 222, dimana fasa R nya itu sama seperti tadi 43, dan fasa S dan T sama juga. Sini akan kita mencoba hitung. Nah, tadi kan yang waktu kita hitung ketidakseimbangannya fasa A B C nya itu kan bergempetan. Di sini dia sudah memisah menjadi satu persatu, pindah ke sini. Nah, di sini kita akan mencoba menghitungnya juga. Dengan seperti ini ya, dimana trafo 222 memiliki kilowattnya itu 0,3 dan kilovolt ampere reaktifnya itu 0,5. Kita akan kembali ke PowerPoint, dimana di sini hasil pada ketidakseimbangan trafo pada nomor 222. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada simulasi perbaikan pembuanan trafo ketidakseimbangan pada trafo nomor 222. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, Akbar Maulana. Jadi saya akan melanjutkan bagian pengaruh rugi-rugi arus netral terhadap rugi-rugi daya. Jadi pengaruh dari rugi-rugi arus netral terhadap rugi-rugi daya. Nah, yang pertama pada trafo yang pertama itu kami mengidentifikasi pada trafo nomor 222. Jadi pada LWBP kirinya itu atau luar waktu beban penuhnya itu sekitar 12,1356 kW. Kemudian pada LWBP kanan itu sebesar 502,3083 kW. Kemudian pada waktu beban penuh kiri atau WBP itu sebesar 23,6393 kW. Kemudian pada bagian kanannya itu WBP-nya itu sebesar 343,4. Nah, kemudian pada trafo kedua itu kami mengidentifikasi pada trafo nomor 297. Pada LWBP kirinya itu sebesar 8,3124 kW. Kemudian pada LWBP kanannya itu sebesar 299,2464 kW. Nah, pada WBP kiri dan WBP kanan itu agak jauh. Di WBP kiri itu sebesar 14,7776 kW, dan pada WBP kanan itu sebesar 510,551 kW. Nah, ini dari mana sih hasilnya? Hasilnya dari sini.
bisa kita lihat cara menghitungnya LBBP-nya itu. Kita bisa lihat pada ini bagian ini, pada LBBP kiri itu pada trafo nomor 222, A sama dengan IR dibagi I rata-rata sama dengan 43 ampere dibagi 39 ampere. Nah, ini dari mana sih 43 ampere? 43 ampere dari sini. Ampere. Kemudian hasilnya itu adalah 1,1 ampere. I rata-ratanya itu adalah IS per I rata-rata sama dengan 55 ampere dibagi 39 ampere sama dengan 1,4 ampere. Kemudian I rata-rata sama dengan IS dibagi I rata-rata sama dengan 19 ampere dibagi 39 ampere. Itu hasilnya adalah 0,4 ampere. Jadi presentasi ketidakseimbangan beban sebagai berikut ini bisa kita lihat seperti ini, dengan hasilnya itu sebesar 11%. Kemudian pada LBBP kanannya itu rumusnya itu sama. Kemudian pada ininya 87 ini berasal dari ini pada R. Nah, jadi di rata-ratanya itu I rata-ratanya itu sebesar 42. Jadi hasilnya adalah 2 ampere. Kemudian pada yang keduanya itu pada fasa S-nya itu dia 20 dibagi 42 sama dengan 0,47 ampere. Kemudian fasa T itu adalah 16 dibagi 42 sama dengan 0,45 ampere. Ketidakseimbangannya sama dengan rumus yang tadi. Kita bisa lihat jika kita sudah kalikan 100%, hasilnya adalah 73%. Kemudian pada WBP kiri ini ya, nilainya tetap rumusnya tetap sama. Kemudian pada fasa R itu adalah 21 dan rata-ratanya itu adalah 21, jadi dibagi adalah hasilnya adalah 1 ampere. Kemudian pada fasa S itu 27 dibagi 21 sama dengan 1,2 ampere. Nah, pada fasa T-nya juga seperti itu juga, 15 dibagi 21 sama dengan 0,7 ampere. Pada presentasi ketidakseimbangan beban sebagai berikut, kita bisa lihat dari rumus ini kemudian dikali 100%, kita kalikan semuanya, kita bagikan, terus hasilnya sebesar 16,6%. Nah, pada WBP kanannya itu pas HR dibagi rata-rata sama dengan 76 dibagi 39 sama dengan 1,9 ampere. Nah, kemudian pada fasa S itu dibagi sama dengan 27 dibagi 39 sama hasilnya itu adalah 0,6 ampere. Kemudian pada fasa T dia hasilnya adalah 0,5 ampere, itu adalah fasa T nya sebesar 20%. Pada persentase ketidakseimbangannya kita bisa lihat di sini dengan hasilnya sebesar 60%. Jadi WBP kanannya hasilnya sebesar 60%. Nah, saya akan menjelaskan pada trafo kedua. Trafo kedua ini kami mengidentifikasi trafo pada nomor urut 227. Nah, jadi acuan datanya itu pada LBBP kirinya itu fasa R itu sebesar 0,9 ampere, fasa S itu sebesar 1,74 ampere, dan fasa T sebenarnya, salah ya, di fasa T sebenarnya. Tapi fasa T nya sebesar 0,34 ampere. Jadi kita mencari presentasi ketidakseimbangannya itu rumusnya tetap sama seperti tadi, dikalikan 100% dengan hasilnya 20%. Jadi pada LBBP kiri ini ketidakseimbangan beban itu sebesar 5%. Nah, pada LBBP kanan itu fasa R itu sebesar 0 ampere, fasa S itu sebesar 13,3 ampere, dan fasa T itu sebesar 6,6 ampere.
dengan persentase ketidakseimbangan bebannya itu sebesar 63%. Nah, kemudian kita pada WBP atau waktu beban penuh kiri. Nah, pada fase R-nya itu sebesar 2,6 ampere, fase S-nya itu sebesar 5 ampere, dan fase T-nya itu sebesar 2 ampere. Kemudian kita jumlahkan, jika sudah kita jumlahkan, kita kalikan dengan 100%, yaitu hasilnya sebesar 66%. Jadi pada WBP kirinya itu sebesar 66%. Nah, pada yang terakhir, pada WBP kanannya itu, ini bisa kita lihat fase R itu sebesar 0 ampere, fase S itu sebesar 18 ampere, dan fase T-nya itu sebesar 9 ampere. Kemudian kita bagi, kita kali lagi. Bisa kita lihat di sini A kurang 1 tambah B kurang 1 tambah C kurang 1, jadi 0 kurang 1 tambah 18 kurang 1 tambah 9 kurang 1 dikali 100%. Kemudian 1 ditambah 17 tambah 8 dibagi 3 dikali 100%, dan hasilnya itu sebesar 69%. Jadi pada WBP kanan dan WBP kirinya itu waktu presentasi ketidakseimbangan beban itu sama. Nah, pada WBP luar waktu beban penuh pada kiri dan kanan itu dia tidak sama, dia berbeda jauh. Sekian dari saya kembalikan kepada Ya, baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata kami salah dalam menjelaskan atau memaparkan materi tugas proyek tadi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum